pagi anak-anak. Anak-anak yang hebat, pagi ini kita akan melanjutkan pelajaran kita matematika. Kita sudah sampai ke perkalian pecahan. Baik anak-anak, sebelumnya kita tundukkan kepala, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur pagi ini diberikan kesehatan Tuhan. Kami mau belajar. Hari ini Engkau berikan kami hikmat-Mu, kepandaian, hingga kami boleh menjadi anak yang cerdas, anak yang berhasil. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, mari kita siapkan alat tulis kalian, buku-buku, dan kita akan mulai hari ini pecahan biasa di dalam operasi hitung perkalian ya. Baik ya, hari ini kita belajar tentang perkalian pecahan. Perkalian pecahan kali ini bagian yang pertama adalah perkalian dua bilangan pecahan biasa ya. Caranya adalah pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Untuk cara yang pertama ini, kalian harus perhatikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Nah, sekarang kita mulai pada bilangan yang pertama atau contoh yang pertama. Contoh yang pertama adalah 2/4 dikali 2/5. 2/4 dikali 2/5. Nah, pembilang kali pembilang. Berarti 2 kali 2 sama dengan 4. 4 kali 5 sama dengan 20. Anak-anak, ini adalah hasil yang pertama. 4/20. Hasil dari 2/4 kali 2/5. 4/20. Ini masih bisa disederhanakan. Jadi kita sederhanakan. Masing-masing dibagi 4. Pembilang dibagi 4, penyebut pun dibagi 4. Maka hasilnya menjadi 4 dibagi 4 adalah 1. 20 dibagi 4 sama dengan 5. Hasil terakhir berarti 1/5. Nah, 1/5 ini adalah pecahan yang sudah paling sederhana ya. Baik, nomor 2. Nomor 2/7 dikali 7/10. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Berarti 7 kali 3, 21. 7 kali 10 sama dengan 70. Nah, 70. Penyebutnya, pembilangnya 21. Masih bisa disederhanakan. Ya kan? Dibagi berapa? Dibagi 7. Ini juga dibagi 7. Jadi sama dengan 3/10. 21 dibagi 7 sama dengan 3. 70 dibagi 7 sama dengan 10. Maka hasil akhirnya yang sudah disederhanakan adalah 3/10. Gitu ya. Nah, yang ketiga, contoh yang ketiga. 2 kali 5. 2 kali 5 sama dengan 10. Lalu 10 kali 6 sama dengan 60. Ini juga masih bisa disederhanakan, yaitu masing-masing dibagi 10. Masing-masing dibagi 10. Jadi sama dengan 1/6. Jadi kalau masih bisa disederhanakan, kalian harus menyederhanakan. Demikianlah cara yang pertama kalian harus ingat, yaitu pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut dalam operasi hitung perkalian pecahan biasa. Ya, kita akan masuk ke cara kedua. Cara kedua yaitu dengan cara membagi silang. Apa yang dibagi silang? Yaitu kita melihat pembilang dengan penyebutnya ya. Baik, nomor 1, 2/4 dikali 2/5. Contoh soal sama dengan cara yang pertama ya. Hanya kita menggunakan cara yang kedua kali ini. Nah,
pembilang di sini 2, penyebutnya 4. Di sini pembilangnya 2, penyebutnya 4. Nah, membagi silang itu maksudnya bilangan pertama dengan bilangan yang kedua, pembilang sama penyebutnya. Ya, bisa dibagi nggak? Nah, 2 dengan 5. Apakah 5 bisa dibagi 2? Tidak. Kalau tidak, berarti dia tidak boleh dibagi. Nah, sedangkan 4 dengan 2. Apakah 4 habis dibagi 2? Kalau habis dibagi 2, maka kita bagi. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Kita tulis kecil di sini. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Jadi membaginya harus sama. Nah, sudah selesai. Sampai di sini pembagiannya karena 2 dengan 5 tidak bisa. Berarti pakai cara yang pertama tadi, pembilang kali pembilang. Sekarang pembilangnya sudah berubah di sini. 2 dikali 1 ya. 2 dikali 1 sama dengan 2. Penyebutnya bilangan pertama tadinya 4 sudah dibagi menjadi 2. 2 dikali 5 sama dengan 10. 2 per 10. 2 per 10 masih bisa disederhanakan. Masing-masing dibagi 2. Ini juga dibagi 2 penyebutnya. Maka hasilnya adalah 1 per 5. Ya. Nah, 1 per 5 ini adalah hasil yang terakhir. Sama bukan dengan hasil yang pertama tadi? Dengan cara yang pertama, hasil yang nomor 1 adalah 1 per 5. Nah, ini juga dengan cara yang kedua, hasilnya adalah 1 per 5. Ya, nanti kalian bisa membandingkan. Cara yang paling mudah yang mana ya? Oke, Ibu lanjut nomor 2. Nah, kita buktikan nomor 2 juga. Lihat pembilang sama penyebutnya masing-masing. Pembilang 3 dengan 7 penyebutnya. Lalu di sini penyebutnya pembilangnya 7, penyebutnya 10. Silang, bagi silang. Bisa enggak? 7 dengan 7 bisa kan? Nah, kita coret. 7 dibagi 7, 1. 7 dibagi 7, 1. 3 dengan 10 tidak bisa, tidak habis dibagi. Maka sudah selesai sampai di sini dulu. Tidak bisa dibagi, ya sudah, nggak usah dipaksakan, nggak usah dibagi. Berarti kita ingat cara yang ke-1. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 3 kali 1 sama dengan 3. 1 kali 10 sama dengan 10. Nah, ini 3 per 10 sudah merupakan pecahan paling sederhana. Jadi tidak usah disederhanakan lagi. Kamu lihat ya, kalian lihat yang cara pertama tadi hasilnya berapa nomor 2? Yaitu 3 per 10. Sama bukan? Ya. Oke. Sekarang nomor yang ketiga. 3 per 10 dikali 5 per 6. Nah, kita lihat masing-masing. Apakah 2 dengan 6? 2 dengan 6 habis dibagi? 6 dibagi 2 bisa nggak? Kalau bisa kita bagi. 6 bagi 2 sama dengan 3. 2 bagi 2 sama dengan 1. Nah, dapat 1. Lalu 10 sama 5. 10 habis dibagi 5. Maka kita coret. 10 dibagi 5 sama dengan 2. 5 bagi 5 sama dengan 1. Jadi hasilnya adalah 1 dikali 1. Ya, pembilang kali pembilang. Pembilang yang baru yang sudah dicoret tadi. Hasilnya 1 kali 1 sama dengan 1. Per 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi hasil terakhir adalah 1 per 6. Kita sudah tidak membagi lagi, langsung dapat pecahan yang paling sederhana. Kesimpulannya, bila kita menggunakan cara yang kedua, ya, cara yang kedua itu memudahkan kita untuk mendapat hasil akhir menjadi pecahan yang paling sederhana. Ya, sedangkan kalau cara ke-1 kita masih
melihat dulu pecahannya bisa disederhanakan atau tidak. Ya, kalau masih bisa disederhanakan, harus disederhanakan. Oke anak-anak, inilah cara perkalian pecahan dengan 2 bilangan. Bu, nanti kalau 3 bilangan bagaimana? Sama. Jadi ibu tidak mengajarkan untuk 3 bilangan, tetapi ingat saja kamu mau pakai cara yang ke-1 atau pakai cara yang kedua. Kalau pakai cara yang ke-1 berarti pembilang kali pembilang kali pembilang. Karena ada 3 angka. Pembilang kali pembilang. Penyebut kali penyebut. Ya? Oke? Pasti kalian bisa asal teliti. Ya? Kita masuk ke bagian yang ke-3 sekarang. Oke, anak-anak, sekarang kita masuk ke perkalian pecahan campuran. Perkalian pecahan campuran. Nah, ini ada 2 bilangan campuran. 1/2 dikali 2/3. Untuk pecahan campuran dalam perkalian ini tidak boleh langsung, ya, tetapi harus diubah dulu ke pecahan biasa. Perhatikan, nomor 1, 1/2 dijadikan pecahan biasa dulu. Dengan cara 2, penyebutnya 2 dikali 1 bilangan asli ditambah 1 pembilang. 2 kali 1 tambah 1. 2 kali 1, 2 tambah 1, 3. Jadi 3/2. Pecahannya kan 2. Ya, penyebutnya 2. Jadi ini adalah 3/2 bilangan pecahan biasa. Dikali 2/3. Nah, kita ubah menjadi pecahan biasa. 3 kali 2, 6 ditambah 2, 8/3. Ya. Jadi bilangan pecahan biasanya menjadi 3/2 dikali 8/3. Nah, tadi kan perkalian ada 2 cara. Cara yang pertama adalah pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Pembilangnya di sini 3. 3 dikali 8 sama dengan 24. Penyebutnya 2. 2 dikali 3 sama dengan 6. Berarti hasilnya adalah 24/6. 24/6 ini artinya 24 dibagi 6. 24 dibagi 6. Sama dengan berapa? 4 kan? Nah, kalau kalian lupa bisa pakai cara pembilang dengan penyebut harus dibagi dengan bilangan yang sama. Pembilangnya dibagi 6, penyebut dibagi 6. Jadi 24 bagi 6 24 bagi 6 sama dengan 4. Per 6 bagi 6 sama dengan 1. Jadi 4/1 sama dengan 4. Hasilnya sama tadi, kalau 24 langsung dibagi 6 sama dengan 4. Begitu. Ini menggunakan cara yang pertama. Untuk pecahan campuran harus diubah ke pecahan biasa dulu, ya. Kata kuncinya dalam perkalian bilangan campuran harus diubah dulu ke pecahan biasa. Itu ya kata kuncinya. Nah, sekarang pakai cara yang kedua, ya. Ini tadi sama, harus diubah ke pecahan biasa dulu. 2 kali 1 tambah 1 sama dengan 3/2. 3 kali 2 tambah 2. 3 kali 2, 6 tambah 2, 8. Kali 8/3. Pakai cara yang kedua. Pakai cara yang kedua yaitu dibagi silang. Nah, kita bagi silang. 2 dengan 8. 8 habis dibagi 2, kita coret. 8 bagi 2 sama dengan 4. 2 bagi 2 sama dengan 1. 3 dengan 3. Habis dibagi. 3 bagi 3, 1. 3 bagi 3, 1. Maka pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 1 kali 4 sama dengan 4.
per 1 kali 1 sama dengan 1. 4 per 1 berarti 4 dibagi 1 sama dengan 4. Nah, sama bukan? Cepetan yang mana? Kalian tinggal pilih. Ya, tapi dua-duanya harus kalian mengerti. Yang paling kamu rasa cepat, hasilnya gampang, mudah diperoleh dengan segera, maka kamu latih diri kamu untuk menggunakan cara tersebut. Oke, silahkan kalian menentukan cara yang mana yang menurut kalian mudah. Oke, sampai di sini.